Langsung ke Mas Adi, langsung ditanggapi Mas. Tak cukup kalau variabelnya hanya membahas polarisasi yang akan selesai ketika Jokowi dan juga Prabowo disatukan. Mas Betul, dan nggak cukup juga dibahas di catatan demokrasi ini. Makanya tadi waktu kita offline juga diskusi tentang ini panjang lebar. Intinya saja. Intinya begini, soal polarisasi. Bang Kodari ingin menghilangkan polarisasi itu. Dengan mendukung Jokowi Prabowo, itu sudah menambah satu variabel polarisasi yang lain. Nanti akan muncul orang yang menolak Jokowi dan Prabowo, itu sudah 4 variabel yang lain. Lawannya kota kosong tadi Mas. Betul, saya membayangkan Bang Kodari itu berpikir kalau ingin menghilangkan polarisasi, hilangkan partai politiknya. Karena pertanyaannya apakah menghilang polarisasi itu hanya dengan persatuan Jokowi dan juga Prabowo yang saat ini sebenarnya sudah bersatu juga. Betul, bagi saya nggak rasional karena banyak hal yang bisa dijelaskan. Yang kedua, kalau soal polarisasi itu hanya pada Jokowi dan Prabowo, terlampau simplistis. Hilangkan partai politiknya. Semua partai politik yang ada di Indonesia itu adalah representasi dari polarisasi politik dan basis massa yang ada di masyarakat. PDIP itu marahens. Dia reinkarnasi dari PNI. Begitupun dengan partai-partai Islam, ada partai yang kemudian berbasis NU. Di situ ada PKB, ada P3. Adapun misalnya partai Islam lain seperti yang berbasiskan Ikhwan, di situ ada PKS dan lain-lain. Itu mau dihilangkan gimana? Personifikasinya itu muncul dalam partai politik dan itu yang sering mengemuka dalam setiap pilpres, dalam setiap pileg dan kemudian dalam pilkada. Makanya sumber dari polarisasi itu sebenarnya partai politik, bukan pada figur. Ini yang sebenarnya menurut Juan Lenz, dulu itu selalu diwanti-wanti bahwa salah satu cacat bawaan dari sistem presidensialisme itu adalah kekhawatiran munculnya pengkultusan terhadap seorang Bang pemimpin. Kodari, argumen Anda tidak rasional, dianggap Mas Adi langsung ditanggapi Bang Kodari. Bang Kodari, silakan. Oke. Pertama begini, ini kurang dalam pemahamannya ya soal polarisasi di Indonesia ya. Jadi polarisasi itu bukan figurnya, tapi situasi dan kondisi pada saat ini, di mana politik identitas itu merajai zaman kita saat ini. Kan tadi saya sudah mengatakan di awal, jangan samakan pemilu 2004, 2009 dengan sekarang ini. Tapi kan tadi Anda sampaikan. Jadi tahun 2004 itu sesungguhnya, bahwa kemudian untuk memecah polarisasi pada ini tahun Jokowi dan juga Prabowo. 2004, ya kenapa? Tadi kan Anda sampaikan bahwa untuk memecah polarisasi ini kembalinya Prabowo dan juga Jokowi. Iya. Namanya. Nah begini, kita ikut ilustrasi dari Bang Ade ya. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo begitu. Mas Ganjar, mohon maaf saya diskon dulu ya, karena Mas Ganjar dari PDI begitu. Sehingga nggak bisa maju dari PDI. Karena situasi dan kondisi ya yang berkembang. Kemudian bisa juga mau maju dari partai lain. Anda menganggap PDIP tidak mungkin memajukan nama Ganjar? Ya mungkin saja, tetapi kemungkinan besar tidak, kan begitu. Oh, Kita gitu harus ya? buat asumsi ya. Ada datanya ya? Iya. Jadi begini, kalau di PDI itu Nama yang lain Bang, nama Puan bisa jadi dimajukan PDIP. ya bisa saja, tapi menang atau tidak kan itu pertanyaannya. Kan pasti Itu ada hal yang kalkulasi. lain loh ya, itu hal yang lain. Surveinya SMRC itu men-challenge Ganjar yang bakal Iya, menang. saya lanjutin dulu begitu. Nah, saya membayangkan nanti yang akan maju ini, katakanlah misalnya Prabowo dengan Anies Baswedan, ya, atau siapapun juga, pasti nanti akan dibelah lagi menjadi calon nasionalis dan calon Islam. Nah, dengan perkembangan media sosial pada hari ini, maka pembelahan itu akan sangat berbahaya. Begitu. Bayangkan seorang Prabowo yang notabene seorang nasionalis, ya, tidak ada Islamic kredensial bisa dicap jadi calon Islam. Sandi yang juga bukan latar belakang santri menjadi santri milenial, begitu. Ya, jangan lupa bahwa kita hidup di zaman politik identitas. Kemudian kita ini hidup di era medsos. Oke, dengan poinnya tadi logika sudah diulang, echo Bang Kodari, chamber. poinnya kita Saya tambahkan libatkan lagi. masyarakat, Saya Bang tambahkan Kodari. lagi. Kita libatkan masyarakat di Twitter. Sedikit lagi ya. Dan aktor politik pada hari ini yang dominan saudaraku Adi Prayitno bukan cuma partai politik. Justru yang paling berperan dalam mewarnai wacana kita pada hari ini dan politik identitas. Ini marah nih. judulnya. Enggak, memang ini retorikanya begini. Ini cinta, Saya cinta. khawatir dimarahin Cinta. karena sering bertabrakan Enggak. pendapatnya. Jadi, ya, aktor yang paling besar sekarang ini adalah imam besar. Imam besar. Nah, dia bukan aktor politik, tapi lihat wacana dan semua dinamika yang terjadi ini. Yang kasih cap itu siapa? Nah, yang namanya aktor politik itu, saudaraku Adi Praitno, mohon maaf, bukan cuman partai politik.
Jadi tolong diperluas teori politiknya. Terima kasih. Baik, kita ke Oke. Mas Arief Puyono. Mas Arief Puyono, ini pertanyaan sudah masuk Mas Arief Puyono. Kita bacakan terlebih dahulu untuk Mas Arief Puyono dari Nasrul Hadi. Apa alasan mendasar keinginan mengusung Jokowi lagi? Sampai-sampai berlawanan dengan konstitusi saat ini. Sementara kita lihat selama 2 periode, Jokowi banyak persoalan ekonomi dan lain-lain, Mas Arief. Ini pertanyaan dari Nasrul Hadi, netizen catatan demokrasi. Silakan, Mas Arief. Ya, semua itu kan perjalanan bangsa pasti ada persoalan. Ya, namanya persoalan ekonomi hari ini yang namanya di dunia akibat Covid, seluruh negara itu mengalami persoalan ekonomi pada rakyatnya. Baik terjadi PHK besar-besaran, banyak usaha yang nutup. Ya, jadi kita harus realize ya bahwasanya bukan karena Jokowi atau bukan karena Menko Perekonomiannya hari ini ekonomi kita tidak baik, tetapi karena dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat terbatas, aktivitas ekonomi terbatas, supply chain terganggu di mana-mana. Ya, artinya kalau pada periode pertama saya katakan bahwasanya perekonomian di zamannya Pak Jokowi maju, bagus. Mas Arief, tapi Pernah apakah saya tidak ingin katakan memberikan kesempatan 2017 juga? ya. 2017 saya katakan kalau Jokowi bisa memperbaiki perekonomian, Prabowo tidak akan menang. Dan itu terjadi 2019. Ya kan, artinya ya masyarakat itu don't care dengan yang namanya polarisasi identitas yang diinginkan masyarakat adalah presiden yang bisa melayani masyarakat, memberikan kesejahteraan pada rakyat, perubahan hidup rakyat, itu yang dipilih. Ya, kalau polarisasi mau kita halangi, sampai kapanpun tidak bisa. Nah, kan undang-undang kita kan hanya 2 periode, tidak inginlah menjajal persona-persona lainnya. Ya itu saya katakan, kita bisa lewat dekret presiden, yang punya hak itu adalah Pak Jokowi. Kalau amandemen tidak dimungkinkan. Walaupun karena Pak kan Jokowi dekret sudah menolak presiden 2 itu, kali ya Mas Arief? Saya pikir nggak menolak. Semua kan dalam keadaan, kalau memang, sekarang kita harus rely ya, harus sadar ya, bahwa negara kita ini sedang dalam keadaan darurat. Ya, sedang dalam keadaan darurat. Nah, Pak Jokowi sebagai kapten dari pesawatnya Indonesia ini harus bisa mengambil tindakan yang tepat. Baik, Mas Arief. Untuk melandingkan pesawat itu tepat pada tempatnya, tidak menjatuhkan korban. Ya, satu-satunya adalah dekret presiden untuk menyelamatkan bangsa dan negara, menyelamatkan perekonomian, diperpanjang masa jabatan Baik, Mas Arief. presiden. Kita Mas Adi Opsinya- Armando, kita ingin tanggapannya Mas Adi Armando. Saat ini kan yang menjadi ganjalan adalah harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini opsinya lain dari Mas Arief. Ya, jadi ini kita harus lurus nih ya, terutama Bung Kodari. Misalnya Anda kan punya asumsi bahwa para pecinta Jokowi itu akan setuju dengan majunya kembalinya Pak Jokowi ya. Saya adalah diehardernya Pak Jokowi kan. Tapi kemudian saya akan mengambil pilihan yang berbeda. Dan saya rasa memang ada cukup banyak atau barangkali mayoritas dari para pendukung Jokowi juga akan menyatakan bahwa jangan. Ya, Anda berargumen itu karena undang-undang dasarnya belum dimungkinkan. Tapi ya itu persoalannya. Ini kalau mau dilakukan harus ada amandemen. Dan proses menuju amandemen itu sama sekali tidak mudah. Ya. Apalagi dekret presiden. Menurut saya dekret presiden kalau itu sampai dikeluarkan itu ya all hell break loose kata orang. Itu akan perang beneran di Indonesia. Nah, sekarang apakah kalau ada upaya ke arah amandemen tidak akan terjadi persoalan? Ada persoalan, Bung Kodari. Persoalannya? Akan terjadi perpecahan juga. Misalnya gini, datanya SMRC, Bung Kodari menunjukkan bahwa pada dasarnya kalau kita lihat dari pembelahan antara masa pemilih partai, itu ada pembelahan yang sangat clear antara siapa yang mendukung Jokowi maju 3 periode dengan yang tidak mendukung. Iya.
Yang mendukung seperti Anda bilang 66% itu PDIP. Ya, yang paling jelas tegas mengatakan kita dukung lagi Jokowi maju 3 periode tuh PDIP 66% ya. Kemudian ada partai semacam Golkar, Nasdem, PAN gitu ya. Itu semua mengatakan PKB itu mengatakan 50-50 lah. Nah, sementara lawannya, kubu seberangnya itu adalah PKS, Gerindra, apalagi ya Bung Kodari, Demokrat dan P3. Itu di atas 70%. Jadi artinya kemungkinannya akan seperti apa? Saya ingin mengatakan bahwa bayangkan begitu isu amandemen ini dimunculkan oleh Bung Kodari dan dia akan kemana-mana nih, ya. Dan ternyata DPR-nya mulai berpikir tentang hal yang sama dan mulai bergulir ide tersebut. Yang terjadi adalah polarisasi jangan ditunggu 2024 Bung Kodari. Malah akan Sekarang lebih pun cepat. sudah akan terjadi. Akan ada orang turun ke lapangan bilang tidak ada amandemen. Yang di sini bilang dukung amandemen. Mas Ade, tapi jelas standing point pimpinan MPR menolak amandemen Undang-Undang Dasar, Mas. Jangan terlalu percaya sama pernyataan politisi. Politisi itu bisa ngomong sekarang apa, minggu depan ngomong apa, 2 minggu lagi ngomong apa. Saya bukannya melecehkan ketua MPR atau siapapun. Tapi saya mau bilang bahwa kalau dia merasa bahwa memang politik itu apa Bung Kodari, who gets what when how katanya. Anda dapat apa, kapan, mengapa, dengan cara bagaimana. Jadi para politisi itu pada akhirnya akan berpikir tentang cost and benefit. Untungnya apa, geruginya apa kalau mengajukan gagasan Tapi amandemen. Anda dieharder Jokowi pun tidak mau Jokowi maju 3 periode, Mas Ade. Itu kan Bang Ade. Karena artinya, dan saya rasa saya merepresentasikan banyak kelompok Jokowi yang mengatakan bahwa kita sudah punya amandemen Undang-Undang Dasar yang keren. Di awal reformasi dulu kita sudah berhasil mencegah jangan sampai ada presiden itu yang menjabat dalam waktu terlalu lama. Karena jabatan itu memang melenakan, memang mendorong orang untuk korup. Ya, karena itu marilah kita selamatkan Jokowi agar dia berakhir tahun 2004 dengan nama yang harum. Jangan sampai mengulang kesalahan presiden-presiden yang lama. Itu kan tadi kalau yang dicontohkan Bang Ade, kalau jadi diehardnya Jokowi. Kita lihat dulu Bang, hasil polling sementara di Twitter kami, @catatanDemokrasi. Kalau kita lihat ada sekitar, tadi update-nya ada sekitar 86% masih yang tidak setuju. Ya, luar biasa, kita tunggu lagi bagaimanakah hasil survei itu Anda. Harus dicek, itu pendukung atau Twitter. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, Catatan Demokrasi kembali sesaat lagi.